Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni dengan meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat 112, sebuah layanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan dalam berbagai kondisi darurat. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Nganjuk Rabu 22 Juli 2026. Bupati Marhain mengatakan kehadiran layanan 112 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan terintegrasi. Menurutnya, masyarakat kini tidak perlu lagi menghafalkan berbagai nomor layanan darurat karena seluruh laporan dapat disampaikan melalui satu nomor panggilan. Ia menjelaskan layanan tersebut merupakan pengembangan sistem pelayanan darurat nasional yang kini diterapkan di Kabupaten Nganjuk untuk mempercepat koordinasi antar instansi ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan segera. Meski demikian, Bupati yang akrab disapa Kang Marhain itu menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan layanan tersebut. Karena itulah ia meminta Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa agar masyarakat benar-benar memahami fungsi dan cara menggunakan layanan 112. Menurutnya, nomor tunggal panggilan darurat 112 dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi, mulai dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, gangguan keamanan hingga kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan segera. Ia menilai keberadaan layanan tersebut menjadi semakin penting mengingat berbagai potensi keadaan darurat dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama memasuki musim kemarau yang rawan kebakaran. Marhain mengungkapkan salah satu keunggulan layanan 112 yakni tetap dapat diakses melalui telepon seluler, tidak memiliki pulsa maupun dalam kondisi layar terkunci. Selain mengedepankan kemudahan akses, Bupati juga meminta seluruh perangkat mendukung dipastikan berjalan optimal, mulai dari sistem aplikasi, jaringan komunikasi, perangkat teknologi, hingga kesiapan petugas operator yang harus siaga selama 24 jam penuh. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap pelayanan-layanan tersebut. Menurutnya, tingginya jumlah laporan masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan sosialisasi, sedangkan kecepatan respon menjadi tolak ukur kualitas pelayanan. Launching panggilan darurat 112 ya. Panggilan darurat 112 itu adalah akumulasi atau mungkin jadi satunya panggilan 110, 113, 119 dan sebagainya. Maka di 112 itu adalah khusus untuk panggilan kedaruratan. Mungkin nanti bisa 119 lebih ke PSC misalnya. Ada 110 untuk polisi, ada 113 untuk daftar dan seterusnya ya. Monggo. Tapi kalau 112 ini adalah untuk kedaruratan. Kedaruratan di bidang apa? Satu, mungkin ada kecelakaan, kebakaran, butuh mendesak ambulan dan seterusnya ya. Kemudian bencana-bencana yang lainnya yang sifatnya kedaruratan, silahkan di Nganjuk call 112 ya. Nanti akan dilayani dengan baik. Tadi kita juga sempat cek betul sana. Jadi ada 4 yang kita sarankan tadi harus kita lakukan. Nah, satu, dipastikan brandware-nya ada dan bagus. Orang-orang nanti yang penjaga tadi kita cek 3 orang, oke, berarti butuh, kalau misalnya shift-nya ada 4 shift berarti butuh 6 jaman tiap shift ada 3 orang. Pastikan itu. Yang kedua, pastikan hardware-nya, sarana prasarannya ini sudah oke ya. Kemudian juga koneksitasnya, misalnya dengan BPBD, siapa yang harus dihubungi, nomor berapa,
dia juga harus standby. Karena ini tidak hanya sekedar kita bicara dengan Kominfo saja, 112 saja, tapi juga connecting dengan yang lain. Misalnya kepolisian, kira-kira juga harus dicek, kira-kira siapa yang nanti bisa kita kontak di situ. Terus kemudian yang ketiga, katakanlah butuh ambulan atau rumah sakit, misalnya, siapa yang kita kontak di sana. Maka dipastikan satu, orangnya juga harus ada, kemudian sarana prasarananya juga siap, hardware-nya juga harus oke. Terus kemudian yang ketiga, software-nya. Software-nya, aplikasi dan jaringan lain harus dipastikan ada. Untuk apa? Ya, untuk mempermudah layanannya pada masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu sosialisasi dan komunikasi. Tadi saya menyarankan ke kepala dinas Kominfo bikin stiker kecil-kecil, tempel sepeda motor, bikin banner, nggak usah terlalu besar-besar, tapi banyak, ya, stiker mobil, sehingga orang jadi tahu panggilan darurat 112. Jadi kalau ada apa saja bisa langsung connect di 112. Dan istimewa 112 itu kan, misalnya tadi saya coba handphone saya terkunci juga bisa, pulsa saya habis juga bisa. Ini kan keistimewaan di 112. Maka saya nitip kepada awak media untuk apa, ikut mensosialisasikan ini untuk pelayanan pada masyarakat dan siapapun. Melalui peluncuran nomor tunggal panggilan darurat 112 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap masyarakat semakin mudah memperoleh akses bantuan dalam berbagai kondisi darurat. Selain mempercepat koordinasi antar instansi, layanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan terintegrasi demi memberikan rasa aman serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Acara itu turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Perwakilan Kepala Desa, hingga tokoh masyarakat. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.